Action. Halo kawan pajak, berjumpa kembali dengan saya Lismayanti, penyuluh pajak KPP Madya Jakarta Selatan 1 di acara kesayangan kita, podcast Bir Pletok. Maksawan bicara pajak sampai ngelotok. Tak tak tak. Oke, hari ini kita bersama dengan narasumber yang sangat terpercaya ya, dengan Bapak Jonathan. Aku manggilnya Bapak, Mas atau Bang nih enaknya. Bang aja kali Bang ya. Jo ya. Oke, Bang Jo. Kita hari ini membahas masalah yang atau temanya sangat istimewa sekali ya, kawan pajak ya. Temanya hari ini adalah SP2DK. Betul Bang Jo ya? SP2DK, benar-benar. Baik. Mungkin ada nih ya dari kawan pajak yang masih kurang familiar atau banyak juga sudah familiar Bang Jo ya. Iya. Tapi kita akan jelaskan kembali. Apa sih Bang Jo SP2DK itu? SP2DK ya. Betul. SP2DK sendiri kan kepanjangannya adalah surat permintaan penjelasan Surat minta penjelasan. atas data dan atau keterangan ya. Baik. Itu ya kalau wajib pajak ya mengenal dengan nama surat cinta kali ya. Wah, oke. Surat cinta suka bikin deg-degan Oh. gitu kan. Sama surat cinta kan Iya. juga bikin deg-degan ya. Deg-degan, meriang, pusing gitu ya Pusing, mungkin ya. Iya. Tapi sebenarnya sih SP2DK itu kan sebenarnya adalah mekanisme Oke. sarana yang Sarana. digunakan oleh DJP untuk menjalankan fungsinya sebagai fungsi pengawasan. Ya, kalau kita berbicara pengawasan mungkin kita berangkat dari sistem perpajakan kita kali, Mbak ya. Iya. Kita kan mengenal sistem self assessment. Iya, Jadi betul. wajib pajak ya menghitung sendiri, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pada pajak yang terutang gitu kan Betul. melalui SPT. Nah, dengan self assessment itu ya kita percayakan wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, ya tapi karena self assessment itu ya kita juga punya fungsi pengawasan ya. Oke, Untuk mengawasi apakah wajib pajak itu ya pelaksanaan kewajiban perpajakannya sudah sesuai dengan atau tidak, sudah benar atau tidak, sudah benar atau tidak. mengingatkan kembali, Benar. begitu ya. Ya jadi SP2DK itu sebenarnya sebagai sarana itu aja sebenarnya. Jadi ya sebagai bentuk cinta benar juga sih, ya kan? Kasih sayang kita ya, perhatian daripada nanti kalau ada pemeriksaan tanya lagi Iya, kan, ini benar. kenapa seperti ini, kita ingatkan terlebih dahulu, betul Ya kan? benar sekali. Berarti nanti kalau ada yang diingatkan ada juga dibetulkan, betul kan ya? Iya. Oke, berarti biasanya nih ya kalau dalam SP2DK itu apa sih yang poin-poin apa Poin-poin yang gitu dijelaskan ya. di dalam SP2DK? Itu bentuknya surat kan ya Mas ya nanti? Bentuknya surat, ya. Oke, seperti bentuknya apa surat. bentuk suratnya? Ya suratnya ya seperti surat dinas biasa ya. Oke. Judulnya kan permintaan penjelasan atas Penjelasan. data atau keterangan gitu ya. Sekarang kan bukan SP2DK lagi tapi kan bentuknya S ya. S ya? Sekian sekian strip, dan sekian. ya. Berarti nggak ada yang namanya lewat WA, nggak ada? Enggak. Email nggak ada? Kalau surat itu disampaikan lewat pos kan. Oh, lewat pos, oke. Lewat email juga bisa kalau misalnya AR-nya merasa supaya wajib pajak cepat terima SP2DK kan, ya lewat di email sekalian nggak apa-apa. Tapi kita confirm dulu dong. Kita confirm dulu. Ya berarti nggak ada yang seperti belakangan ini kan ada penipuan lah Oh, WA atau enggak iya, ya? enggak, Kita enggak seperti itu ya. Legal, resmi. Legal lewat dan resmi. surat. Lewat surat. Iya, jadi kalau ditanya isinya sih SP2DK itu kan pada intinya kita meminta klarifikasi ya, penjelasan. Penjelasan. Kalau kita punya data gitu kan, laporan keuangan wajib pajak misalnya. Jadi kan gini Pak, Mbak, banyak trigger ya, banyak trigger untuk SP2DK. Oke. Contohnya salah satu lah biar. Yang paling umum itu data Paling pemicu, umum. data ya, Data. ekualisasi data. Ya. Oke. Yang paling gampang ya data PPN, pajak keluaran gitu kan, faktur pajak yang diterbitkan oleh wajib pajak, itu nanti kan akan disandingkan dengan peredaran usahanya. Oh, dengan PPh badannya ya? Peredaran Dengan usaha dalam SPT ya? Iya. Oke, Dan mungkin saja ada perbedaan seperti itu antara peredaran usaha menurut SPT, PPh badan untuk laporan keuangan dengan DPP PPN yang pajak keluaran. Oh. Ya itu tuh contoh yang paling gampang lah kalau kita berbicara mengenai ekualisasi ya. Betul. Itu ada juga data misalnya berdasarkan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan. Jadi kita kan di AR ya, karena kan SP2DK itu produknya kepala kantor ya. Tapi kan dalam pelaksanaannya kan wewenangnya dilimpahkan ke AR untuk melakukan analisis ya. Kita di surat edaran dari direktur dari kantor pusat, ya kita diminta paling tidak melakukan analisis atas laporan keuangannya. Kita analisis laporan keuangan.
kalau ada hubungan istimewa berarti ada analysis transfer pricing. Ya. Gitu. Kemudian kita memahami probis wajib pajak. Nah dari situ tuh biasa nanti ketemu hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya. Misalnya dari laporan keuangan kita lihat ada penjualan aktiva. Nah, coba kita lihat PPN-nya. PPN-nya udah belum gitu ya. Betul. PPN 16D-nya udah dilaksanakan belum? Nah, kalau belum nanti kita tanyakan ke wajib pajak, gitu kan. Kita tanyakan, Bu, laporan keuangan ada pelepasan aset nih. Ya kan, itu bisa dilihat di laba rugi, di arus kas gitu kan. Nah, kok belum pungut PPN gitu kan. Ya, itu nanti silakan wajib pajak menjelaskan ya. Balik lagi, apakah SP2DK itu pasti ada yang kurang bayar? Nah, pasti. Itu kan takut duluan gitu ya. Aduh, salah apa saya kan gitu ya kalau dapat itu. Belum tentu. Belum tentu ya. Kalau misalnya tadi ya yang PPN tadi misalnya. PPN disandingkan dengan laporan keuangan atau kredit usaha. Itu kan bisa jadi beda waktu ya. Oh iya betul. Jadi kan PPN dibuat pada saat penyerahan gitu ya, terutama pada saat penyerahan. Tapi mungkin secara akuntansi dia memang belum diakui sebagai penjualan. Misalnya seperti itu, bisa aja tem penjualannya berbeda gitu kan. Ya wajar ada perbedaan-perbedaan gitu. Karena saat utangnya berbeda ya? Saat utangnya. PPh kan beda lagi saat utangnya. Saat pengakuan pendapatan menurut akuntansi ya kan. Kalau pajak sendiri kan kita ketahui ya ikut akuntansi kan. Untuk laporan keuangan. Pembukuan untuk tujuan perpajakan. Ya kalau memang ada perbedaan waktu ya wajar. Nah, makanya wajib pajak memang perlu pembukuannya itu kuat, Mbak. Untuk bisa menjelaskan itu dengan cepat gitu loh. Nah, itu yang mungkin perlu disiapin ya. Betul. Jadi nggak perlu takut asalkan kita kita pembukuan kita cukup ya untuk menjelaskan itu semua. Bisa jadi memang ada faktur yang pengakuan pendapatannya itu bukan di peredaran usaha. Bisa di penghasilan luar usaha. Oh iya. Ya tadi misalnya 16D tadi kan. 16D tadi betul. Atau dia perusahaan distribusi tapi ada pendapatan jasa misalnya ya. Bisa aja gitu kan. Dia kan bisnis wajib pajak itu kan memang beda-beda. Berbeda-beda gitu ya. Nah itu mungkin nggak muncul di peredaran usaha, munculnya di penghasilan luar usaha. Ya itu ya menghasilkan perbedaan. Itu contoh yang simple gitu ya. Analisis lain. Perbedaan-perbedaan lain atau ekualisasi yang lain juga banyak juga gitu ya. Nah dan itu sifatnya kita bertanya sih. Iya karena Bang Jo sendiri kan sebagai account representatif dia di KPP Madya Jakarta Selatan 1 yang pasti kan mengawasi, memberitahu jika ada memang yang miss atau apa gitu ya. Mungkin saja kan. Ini mengingatkan daripada nanti sudah lama tidak diingatkan juga repot juga kan. Benar. Makin banyak sanksinya makin panjang gitu kan. Betul. Ya jadi kan mungkin penghasilannya udah dipakai untuk usaha tapi ternyata ada pajak yang nyangkut gitu kan, ada data-data yang nyangkut, repot gitu ya. Ini kan iya benar-benar. Itu makanya butuh bukti cinta sebenarnya, surat cinta benar. Iya. Jangan takut ya kalau dapat SP2DK ya. Gitu. Nah, Bang Jo gini. Saya wajib pajak dapat nih SP2DK gitu ya. Wah, SP2DK nih. Terus apa yang pertama kali saya harus lakukan gitu? Bagaimana bentuk jawaban saya terhadap surat cinta Bang Jo gitu? Pertama sih tetap tenang ya. Tetap tenang. Tetap tenang. Tarik napas ya kan? Perlahan-lahan. Baca pelan-pelan. Ya. Jangan emosi dulu ya. Jangan emosi dulu. Ya. Benar. Ya, kalau emosi kan jadi itu ya. Wah, kenapa sih gitu kan? Padahal ternyata simple yang ditanya. Ya tetap tenang lah, intinya tetap tenang, dibaca isi SP2DK dan wajib pajak punya hak ya untuk minta ke AR. Pak, ini untuk komunikasi lah ke AR. Pak, ini maksudnya datanya apa? Oh iya. Gitu ya. Ini maksudnya oke ada perbedaan, ini menurut Bapak bisa minta detailnya gitu kan? Oh, bisa ya. Bisa. Oke, Pak, ini detailnya gitu kan. Nanti kalau dia periksa detail yang kita kasih ya nanti ya dia jawab gitu ya. Seperti itu ya. Ya dipelajari aja dulu isi SP2DK. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan aja. Memang dia punya hak. Punya hak. Berarti ada surat jawaban sih dari wajib pajak. Iya. Itu berapa lama itu proses? Oh, kalau itu prosesnya 14 hari ya di SP2DK. 14 hari. Sejak surat diterima? Sejak surat diterima. Mereka menjawab 14 hari. 14 hari, iya. Bisa confirm dulu selama masa itu. Komunikasi aja ke petugas pajak gitu loh. Termasuk kalau misalnya Pak kita butuh waktu ya. Lebih dari 14 hari kita butuh waktu ya. Tapi kami nanti komit misalnya jawab dalam waktu misalnya kita minta tambahan 14 hari lagi gitu loh.
Boleh aja. Boleh ya. Ya sebenarnya kan ketentuannya 14 hari ya kan. Nanti kalau misalnya belum ada tindak lanjut dari wajib pajak ya kita akan memutuskan nanti kita akan apakan ini SP2DK. Misalnya tidak dijawab. Tidak dijawab ya biasa akan ada visit ya. Visit. Jadi kita dari AR kan kita akan hubungi dulu ya. Kalau kita berbicara kita WP kita Madya di sini kan WP kita nggak banyak ya. Nggak banyak. Ya, jadi kita Pratama. bisa nggak sebanyak Pratama. Kita bisa visit, kita bisa telepon. Kan kita lebih dekat lah dengan wajib pajak ya. Betul. Kalau yang wajib pajak benar-benar nggak respon mungkin ada Mbak di Madya. Cuman, ada aja 1-2 lah ya. Cuman mungkin karena sibuk. nggak banyak. Nah kalau misalnya wajib pajak butuh waktu ya kan. Udah kita kasih data. Kadang-kadang isi SP2DK itu bisa sampai poin Z Mbak. Atau yang kan A itu kan satu ya. Sampai Z gitu. A, B, banyak deh saking. A pun ada sub-subnya. A1, A2, A3 gitu ya. Ya dia kalau memang butuh waktu ya kita kasih. Masih bisa memberikan tambahan waktu. Jadi wajib pajak nggak usah khawatir nih kawan pajak ya. Kalau misalnya, loh ini kok poinnya sampai Z, kayaknya nggak cukup deh 14 hari saya nyiapin. Apalagi mungkin bukan tahun berjalan ya, tahunnya tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya misalnya. Dia harus ngoprek lagi nih, mana berkas saya gitu kan, mana apa yang harus saya lengkapi. Nah kita masih bisa memberikan. Masih bisa, tapi paling nggak wajib pajak. Bukan paling tidak ya, harus bilang lah atau minta perpanjangan waktu katakanlah seperti itu ya. Adalah komunikasi ya dalam waktu 14 hari. Kalau nggak nanti kita kan SP2DK itu sebenarnya kalau misalnya tidak selesai di SP2DK itu kan bisa masuk ke tahap pemeriksaan. Berarti nanti akan ada dokumen lanjutan setelah itu ya? Ada lanjutan. Kalau tidak selesai di level SP2DK nanti akan bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan gitu ya. Seperti itu ya. Kalau memang dia butuh waktu ya sampaikan saja gitu loh. Berarti ya daripada nanti jatuhnya malah ke pemeriksaan. Dan mungkin malah jadi all taxes. Iya, sebenarnya mungkin aku jelasin dulu ya. SP2DK itu sih sebenarnya kita sudah komprehensif. Itu dibuat sekomprehensif mungkin ya, sesuai dengan data yang kita miliki, dengan waktu yang kita miliki juga ya. Itu udah komprehensif ya, itu udah all taxes sebenarnya. Sebenarnya sudah all taxes gitu. Jadi tapi kan kalau ya yang namanya pemeriksaan pasti dia akan minta dokumen yang lebih banyak. Ya. Dan ya kalau bisa selesai di pengawasan ya. Buat apa ke pemeriksaan? Iya betul. Aku boleh minum sebentar Mbak? Silakan. Kayaknya haus banget ini. Menggebu-gebu ya. Bang Jo ini kalau bicara gitu semangat sekali. Kayaknya wajib pajaknya juga senang gitu ya denger ini. Mudah-mudahan ya. Jangan pas ditanya, ya Pak. Takut semua gitu ya karena Bang Jo nya selalu ini. Enggak lah ya. Ya. Jadi jangan takut dengan Bang Jo ya. Karena SP2DK adalah bentuk tanda cinta Bang Jo untuk mengingatkan para wajib pajak yang diampunya gitu ya. Jangan sampai nanti malah jatuhnya ke pemeriksaan, repot juga Bapak Ibu. Iya, baik Bang Jo gimana lanjutannya? Itu sebenarnya SP2DK sendiri kan memberi manfaat kepada wajib pajak ya. Karena ada yang memvalidasi self assessment mereka gitu. Ada yang mengawasi ya. Karena kan ya 1-2 kelewatan ya, honest mistake ya, itu bisa aja terjadi kan. Betul, pasti. Ya sebenarnya dengan ada SP2DK bagus sebenarnya kan buat wajib pajak. Daripada nanti kesalahannya berlanjut, jadi kita koreksi, kita ingatkan, membenarkan, selanjutnya udah benar. Dan benar Mbak. Betul kan? Ya sebaiknya sih begitu di SP2DK 1 tahun pajak dan sama-sama sepakat gitu kalau itu memang sesuatu yang perlu dibetulkan. Nanti betulkan selanjutnya. Untuk tahun pajak berikutnya ya betulkan saja langsung tanpa SP2DK seperti itu. Betul, iya. Dan itu beberapa wajib pajak melakukan itu. Itu luar biasanya. Itu tujuan kita tercapai. Iya betul. Jadi tujuan kita juga mengedukasi, itu sudah tercapai. Nah itu sudah sangat bahagia buat kita ya Bang Jo ya. Kita mengedukasi, kan kita sama kan. Betul, saling mengedukasi. AR dan penyuluh itu sama tujuan. Sama-sama mengedukasi wajib pajak, sama-sama mengingatkan, yuk kita sama-sama berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan aturan semuanya ya Bang Jo ya. Karena kita semua berjalan berdasarkan aturan. Jadi sekali lagi mengingatkan ya kepada
kawan pajak, kami akan kembali. Kalau ini tuh bukan hal yang menakutkan, bukan momok yang menyeramkan. SP2DK itu adalah tanda cinta, tanda sayang dari Bang Jo, dari AR kepada wajib pajaknya untuk mengingatkan, seperti orang tua gitu ya. Kalau sayang sama anaknya, dia pasti akan menegur jika ada yang tidak pas gitu ya. Tidak pas, tidak sesuai dengan aturan seperti itu. Dan itu sifatnya itu klarifikasi. Iya, enggak cuma ini loh poinnya, kan sudah jelas ya, di SP2DK jelas A, B, C, D. Dia sudah klarifikasi poin itu. Nanti jika memang sudah ada kesepakatan titik temu, ini loh yang benar, kita tinggal betulkan ke depan. Jika memang ada kurang bayar, monggo dibayar. Kalau ada yang harus dibetulkan, monggo dibetulkan. Dan tidak harus itu jadi kurang bayar. Tidak harus. Kalau memang benar ya sudah gitu kan. Kalau benar ya sudah. Iya, karena kan tidak semua terlihat jelas di laporan keuangan ya. Benar. Kita pasti tetap butuh klarifikasi seperti apa. Baik Bang Jo, ini sangat-sangat bermanfaat loh pertemuan kita kali ini. Membahas tentang SP2DK. Mungkin ada yang mau ditambahkan ke wajib pajak, terakhir kata-kata apa yang ingin disampaikan? Ya itu tadi ya, kalau terima SP2DK jangan panik ya. Jangan panik. Tetap tenang. Tetap tenang. Dan sebisa mungkin dijawab tepat waktu ya. Bukan sebisa mungkin harus ya. Harus. Supaya memang komunikasinya lancar dan tidak perlu misalnya sampai ke pemeriksaan. Apalagi kalau memang data-datanya clear ya gitu ya. Bisa ternyata wajib pajak tuh punya pembukuannya ternyata dan bisa dijelaskan ya. Kalau memang bisa selesai ya selesaikan di pengawasan. Itu ya ya itu jangan takut dan semangat ya. Ini dalam rangka juga menjalin silaturahmi. Iya, silaturahmi. Betul, kita saling berkomunikasi, saling menyampaikan jika ada sesuatu atau keluh kesah. Sarannya SP2DK gitu. Oke, kawan pajak, terima kasih sudah menonton podcast kami pada hari ini. Semoga tercerahkan ya, dapat pengetahuan baru tentang SP2DK. Mudah-mudahan ya. Baik, ya siap. Terima kasih Bang Jo atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih, Mbak Lisma. Stay tune terus, siap. Jangan lupa Bang Jo like dan subscribe podcast kami, Bir Peletok. Jangan lupa. Oke, tonton kami di podcast selanjutnya, Bir Peletok. Maxwell One, bicara pajak sampai ngelotok. Tok tok tok.